Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video kali ini, kakak akan membahas mengenai aturan debit dan kredit yang ada dalam akun-akun untuk akuntansi itu sendiri ya. Yang perlu diperhatikan untuk aturan debit dan kredit ini, yang pertama itu kita harus memahami dulu apa itu debit dan apa itu kredit. Kalau debit itu kita artikan bahwa debit ini posisinya berada di sebelah kiri. Boleh dilihat untuk tiap-tiap akun ini, debit ini dia selalu berada di kiri. Sedangkan kredit ini posisinya selalu berada di kanan. Oke? Setelah kita mengetahui apa itu debit dan kredit, kita juga harus mengingat kembali ini rumus persamaan dasar akuntansi itu sendiri, bahwa harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan kemudian dikurangi dengan beban. Ingat ya bahwa harta ini posisinya ini dia berada di sebelah kiri sini. Kemudian utang, modal, pendapatan ini berada di sebelah kanan ini. Dia berada di sebelah kanan, oke? Kita langsung saja masuk ke yang pertama, itu ada harta, akun harta ya. Harta ini ketika bertambah di debit, kemudian kalau berkurang di kredit, dan saldo normal dari harta ini berada di debit. Mengapa harta ini kalau bertambah di debit dan berkurang di kredit? Ingat bahwa harta posisinya ini kita boleh lihat bahwa di kiri, makanya kalau dia bertambah itu dia berada di kiri atau berada di debit, dan berkurangnya di kredit. Saldo normalnya itu berada di debit. Kenapa di debit? Karena penambahan ketika harta ini bertambah dia berada di debit, makanya penambahannya mengikuti di debit. Oke, tiap kali terjadi penambahan, disitulah saldo normal untuk harta ini. Kemudian yang berikutnya ada akun utang. Utang ini bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Saldo normal dari utang ini berada di kredit. Utang ini kan posisinya berada di sebelah kanan. Karena dia di kanan, makanya dia utang ini bertambahnya di kredit. Kredit kan berada di sebelah kanan, oke? Dan berkurangnya di debit. Saldo normal dari utang ini berada di kredit karena penambahan untuk utang ini berada di kredit. Ada modal ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normal dari modal ini berada di kredit. Modal kan juga berada di kanan, makanya kalau bertambah dia juga di kanan karena memang posisinya sudah di kanan sini, makanya terjadi penambahan itu di kanan. Kemudian berkurangnya di kredit. Saldo normal dari modal ini berada di kredit karena penambahan modal ini berada di kredit. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Saldo normal dari pendapatan ini berada di kredit. Mengapa di kredit? Kembali lagi bahwa pendapatan ini juga posisinya ada di sebelah kanan, makanya kalau bertambah dia di kredit, berkurangnya di debit. Saldo normal dari pendapatan ini berada di kredit karena tiap kali terjadi penambahan untuk pendapatan pasti saldo normalnya di kredit. Kemudian ada beban. Beban ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal dari beban ini berada di debit. Mengapa beban bertambah di debit? Ingat bahwa beban ini mengurangi yang namanya pendapatan kita ya. Kalau pendapatan kan kalau berkurang kan di debit. Makanya beban ini kalau dia bertambah otomatis dia di debit. Kemudian berkurangnya di kredit. Saldo normalnya ini mengikuti
menambahnya ya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan mengenai aturan debit dan kredit ini. Ingat ya bahwa aturan debit dan kredit ini sangat penting untuk kita pahami dan mengerti, karena ini akan menjadi dasar nanti pada siklus-siklus akuntansi berikutnya. Oke.